Shalom, puji Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, di mana saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati kita umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Ya, puji Tuhan, malam hari ini saya diberikan satu tema lagi oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik agar kita umat-umat Tuhan di hari-hari ini boleh mengerti dan boleh mengenal akan Allah yang kita sembah. Baiklah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga, atas kasih setia anugerah-Mu dan kemurahan-Mu, kami ada sampai pada malam hari ini. Sepanjang hari dalam segala aktivitas kami, Tuhan menolong, membela dan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik, di mana kami berikan kesempatan. Engkau telah menolong kami dan memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman Tuhan yang akan kami sampaikan. Roh Kudus bekerja atas firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi saluran berkat firman-Mu. Berkati setiap umat-umat-Mu siapapun yang mendengarkan firman ini. Mereka akan diberkati, dikuatkan dan diteguhkan. Dan mereka dilawati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya tadi habis berdoa. Ya, karena setelah saya berdoa saya buat renungan ini ya. Tadi siang saya ditelepon teman saya, katanya, "Kakak minta bantu doa. Karena di tempat saya katanya sudah kejadian 4 anak muda yang bunuh diri. Katanya sepertinya ada roh bunuh diri di desa saya." Ya, puji Tuhan, tadi saya bawa dalam doa, memang saya merasakan sesuatu yang berbeda ya. Di saat saya menyebut nama desa itu dan mengusir roh bunuh diri itu, saya merasakan sesuatu yang kuat gitu ya. Berarti benar bahwa ada roh bunuh diri ada di desa itu yang membuat anak-anak muda bisa melakukannya. Nah, puji nama Tuhan, kami berjanji pada hari Jumat akan doa bersama di sana untuk mendoakan daerah-daerah, bahkan desa itu, supaya Tuhan menolong, menetralkan, bahkan menjauhkan roh-roh yang sedang mengintai anak-anak muda. Ya, kita tahu anak-anak muda itu ya mungkin mereka tidak dekat dengan Tuhan, mereka tidak tahu beribadah sehingga mereka melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Ya, malam hari ini kita akan belajar bersama. Saya dikasih tema siapa yang berbahagia. Wow, luar biasa ya. Kita akan lihat bersama di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Nah, kita tahu pelanggaran ini adalah satu perbuatan yang melanggar atau yang menyakitkan hati Tuhan. Pelanggaran adalah satu perbuatan yang memberontak terhadap Tuhan, yang dikatakan dosa ya. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini dalam Roma, dalam suratan Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dia katakan bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Pelanggaran itu adalah perbuatan, tindakan kita yang menyakitkan hati Tuhan, itu dikatakan dosa ya. Jadi firman Tuhan kita bisa baca ya, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada yang dikatakan orang yang banyak uang berbahagia, orang yang banyak harta berbahagia, orang yang melimpah-limpah ya hartanya, tidak dikatakan berbahagia di sini. Tetapi ini jelas firman Tuhan katakan yang berbahagia itu adalah orang yang diampuni pelanggarannya dan serta dosa-dosanya ditutupi ya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Artinya
kesalahan perbuatan yang berkali-kali menyakitkan hati Tuhan tidak diperhitungkan. Nah, mengapa firman Tuhan pada malam hari ini membahas tentang bahagia? Tentunya inilah yang dicari oleh setiap orang ya, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan yang diberikan oleh dunia berbeda ya. Sementara kebahagiaan yang diberikan oleh Allah itu luar biasa. Itu dirasakan di hati dan di pikiran kita. Tentunya setiap kita pribadi manusia di muka bumi ini punya pelanggaran. Dalam Roma juga sudah katakan bahwa manusia itu semuanya berdosa. Bahkan kita mewarisi dosa dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Ya, dosa keturunan yaitu Adam dan Hawa. Kedua, dosa pribadi kita, perbuatan pribadi kita sendiri. Nah, artinya manusia itu tidak luput dari yang namanya pelanggaran. Nah, kita bisa melihat bahwa di dunia ini, di kolong langit ini, tidak ada yang bisa mengampuni saya dan saudara. Tidak ada yang bisa berkuasa menghapus segala dosa-dosa kita. Tidak ada yang bisa menghapus pelanggaran-pelanggaran kita. Ya, tidak ada dikatakan ya. Siapa ya saudara tahu yang bisa menghapus kesalahan saudara? Ya, siapa yang kita tahu yang bisa menghapus dosa kita di dunia ini? Tidak ada yang dapat menghapus dosa kita. Ya, manusia itu adalah manusia yang miskin dengan yang namanya kekudusan dan kebenaran. Jadi kita perlu Tuhan untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Ya, setiap orang tentunya rindu punya kebahagiaan ini. Bukan Alkitab sini dikatakan berbahagialah orang yang besar rumahnya. Yaitu bahagianya tersendiri lain. Tidak sama dengan kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Tapi di sini dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Wow, luar biasa. Ya, firman Tuhan ini sangat luar biasa ya, menyatakan bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Ayat yang ke-8, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Artinya manusia itu dapat melakukan kesalahan berkali-kali ya. Berkali-kali, berulang-ulang dapat dilakukan oleh manusia. Jadi berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan ini ketika dosa kita diampuni? Ya. Kita tidak bisa mencarinya di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak bisa mencarinya kepada manusia yang lain, kepada nama lain, kepada hal-hal yang lain. Tidak. Ya. Jelas firman Tuhan katakan ya bahwa yang mengampuni dosa kita itu adalah Tuhan, ya. Di mana Yesus telah mati di atas kayu salib itu untuk apa? Menebus dosa saya dan saudara. Dengan darahnya ya, dia menghapus dosa-dosa kita. Dengan darahnya dia menghapus kesalahan kita. Ya, dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Jadi ini tidak mudah membolak-balik telapak tangan kita untuk menerima pengampunan itu. Kita harus ada timbal baliknya. Ya, ada timbal baliknya. Yaitu dengan kita harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, ya. Karena sangat tidak bisa dilukiskan ya bagaimana pengorbanan Yesus atas kita, atas umat-umatnya. Karena dia mengasihi umatnya ya. Dia disalibkan, dia mati ya. Dia bangkit dan naik ke surga untuk saya dan saudara. Bahkan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita.
Tapi di sini firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Jadi bagaimana kita bisa supaya pelanggaran-pelanggaran kita ini diampuni? Ya. Sama dengan pernyataan Roma pasal 4 ayat yang ke-7 ini, di sana juga dikatakan di dalam kitab Mazmur. Kita lihat bersama dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, di sini kita melihat sama dengan pernyataan dalam Roma pasal 4 ayat 7 dan 8. Di sini Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Ya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Ya, sangat sama. Berarti sumber kebahagiaan itu adalah ketika dosa kita diampuni. Ya, sumber kebahagiaan itu ketika kesalahan-kesalahan kita ditutupi dan tidak diperhitungkan Tuhan. Nah, kita boleh merasakan bedanya bagaimana kita dulu di luar Tuhan dan setelah kita di dalam Tuhan. Saya boleh merasakan itu. Siapa sih manusia di muka bumi ini tidak berdosa? Saya juga adalah orang yang berdosa, yang diampuni dan dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Jadi setiap orang yang melakukan dosa itu tidak akan pernah merasa yang namanya ketenangan, ya, yang tidak pernah merasakan kebahagiaan. Pasti ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa, ya istilahnya tidak ada rasa kebebasan lah. Banyak intimidasi yang menyerang kehidupan saya dan saudara. Akibat dari setiap perbuatan-perbuatan, bahkan pelanggaran-pelanggaran yang menyakitkan hati Tuhan. Jadi berbahagia adalah orang yang diampuni pelanggarannya. Tentunya kita mau berbahagia. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin di saat ini kita belum merasakan yang bagaimana kebahagiaan ini dikatakan oleh Alkitab. Ya, kebahagiaan ini dikatakan oleh Alkitab dalam Alkitab kita baca pada saat ini dinyatakan oleh Alkitab bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah dari Tuhan ketika dosa dan pelanggaran kita itu ditutupi dan diampuni. Ya. Ini merupakan satu kabar baik, satu berita yang sangat baik bagi saya dan saudara yang mungkin masih hidup dalam kumbangan dosa, yang masih hidup dalam kesalahan, yang masih hidup dalam pelanggaran-pelanggaran, sehingga membuat hidup kita tidak pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya itu hanya berasal dari Tuhan, ya. Yang kita rasakan di hati kita dan di pikiran kita. Hati kita penuh dengan ketenangan, penuh dengan damai sejahtera, sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah. Meskipun kehidupan kita banyak persoalan, banyak tantangan, banyak masalah, tetapi kita tetap tenang, kita tetap bersukacita, kita tetap damai, ya. Nah, itulah satu kebahagiaan yang dikatakan oleh Alkitab, ya, firman Tuhan, bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah saat kita sudah diampuni oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa diampuni oleh Tuhan kalau kita tidak pernah mengakui semua segala dosa dan kesalahan pelanggaran kita? Saya dulu ketika saya bergumul buat orang tua saya kurang lebih hampir 5 tahun, papa saya baru bertobat, ya, setelah saya berdoa terus, karena dia, ya, orang-orang tahu bahwa kehidupan orang tua kami, ya, sangat-sangat jauh dari Tuhan, bahkan sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan. Jadi saya sebagai anak yang sudah bertobat, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa terus untuk keselamatan orang tua saya. Saya tidak egois, ya, sehingga saya merasakan bagaimana perbedaan hidup di luar Tuhan dan di dalam Tuhan itu. Ya, saya bergumul kurang lebih hampir 5 tahun, puji Tuhan orang tua saya bertobat. Dia tinggalkan semua jimat-jimatnya, dia bakar semua, dia buang, dia bertobat, dia mengakui semua kesalahannya. Dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia dibaptis, ya. Nah, puji Tuhan ketika dia sudah mulai mengikuti tahapan-tahapan itu tadi, dia mulai hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Dia setia beribadah,
cinta mula-mula itu membawa dia bertumbuh, ya, meskipun dia orang tua kami, tapi dia seperti bayi rohani. Dia bertumbuh, saya sebagai anak, ya, membimbing, menyampaikan firman kepada dia, dan saya katakan, Papa harus mengakui dosa-dosa Papa, ya, karena firman Tuhan katakan kalau kita tidak mengakui dosa kita, ya, bagaimana kita menerima pengampunan? Kita harus akui, maka pelanggaran-pelanggaran kita itu akan diampuni, ditutupi oleh Tuhan. Jadi harus ada pengakuan, ya, kita harus ada pengakuan kepada Tuhan. Dengan kita mengakui dengan mulut kita, kita menyatakan bahwa kita pernah berdosa, berbuat ini, itu, dan sebagainya. Jadi saya sampaikan kepada papa saya katakan, Pak, akui. Dosa masa kecil kita harus akui. Kalau kita ingat kita waktu kecil berbuat dosa, kita akui, saya katakan. Dosa waktu remaja apa yang kita lakukan, kalau kita ingat kita akui. Bahkan dosa di saat kita sudah dewasa dan kita berkeluarga, bahkan sampai saat ini, saya katakan kita harus akui itu di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, di saat Bapak saya mendengarkan apa yang saya sampaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dia mengikuti, dia menangis, ya, meminta ampun atas setiap perbuatan kesalahan yang dia lakukan. Nah, dia merasa ada kebebasan, ada plong bahwa dosa itu merupakan hutang kita kepada Tuhan. Sepertinya kita itu berhutang kepada Tuhan. Kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyakitkan hati Tuhan, itu adalah hutang kita kepada Tuhan. Jadi kita harus akui. Di dalam ayat pasal 3 Mazmur 32 ayat 5 di sana dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Nah, di sini harus kita mengakui. Pertama yang kita lakukan adalah mengakui. Kalau kita mau berbahagia, yang dikatakan Alkitab ini tadi, ya, kalau kita mau merasakan kebahagiaan yang dari Tuhan itu, pertama kita harus akui segala kesalahan kita. Kita mengakui, jangan kita anggap saya ini tidak pernah berbuat dosa. Siapa bilang manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan? Bisa dari lewat pikiran, lewat perbuatan, perkataan, ya. Kita tidak sadar manusia itu lemah. Kadang-kala kita melakukan hal yang tidak kita sadari, ya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan kita harus akui kalau itu dosa kita, dalam kesadaran kita, kita akui. Dan tidak sadar pun kita harus akui. Mungkin saya sudah berbuat dosa. Kita aja kalau tidur malam, ya, kita berdoa sebelum tidur, kita berdoa. Siapa yang suka berdoa tidur sebelum tidur malam pasti. Mungkin Tuhan, sepanjang hari ini saya melakukan kesalahan, ampuni. Mungkin lewat perkataan, pikiran, perbuatan, ampuni saya. Iya kan? Kita berdoa pagi hari juga kita mohon tuntunan Tuhan. Untuk melalui sepanjang hari yang kita jalani itu, kita mohon tuntunan Tuhan agar kita hidup dalam pimpinan Tuhan, ya. Engkau menjaga hatiku, pikiranku, perbuatanku, perkataanku, ya. Itulah doa kita pagi hari, agar hidupku layak di hadapan-Mu. Nah, sepanjang hari kita jalani, kita mungkin tidak sadar ada berucap tidak baik tentang saudara, tentang siapa dan sebagainya. Malam hari kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, mungkin hari ini tadi saya bersalah dalam perkataan saya, dalam pikiran saya, perbuatan. Nah, inilah firman Tuhan yang dalam Mazmur 32. Kita harus akui. Kita harus akui, ya. Ketika kita sudah dalam Tuhan, ini yang kita lakukan. Pagi kita mohon tuntunan, malam kita minta ampun sama Tuhan atas perbuatan, atas hidup kita sepanjang hari yang sudah kita lalui. Nah, tapi sebelum kita di dalam Tuhan, kita belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, banyak dosa-dosa yang menyakitkan hati Tuhan yang kita lakukan, yang kita anggap itu tidak pentinglah diakui. Ternyata firman Tuhan ini menyatakan bahwa kita harus mengakui itu di hadapan Tuhan, ya. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Artinya kita menyampaikannya kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan tahu kita berbuat ini, berbuat itu. Tapi Tuhan mau kita mengakui dengan mulut kita. Kita melakukan kesalahan ini, kesalahan itu. Ya, kita akui segala dosa dan kesalahan pelanggaran yang kita lakukan yang menyakitkan hati Tuhan. Ya. Jadi supaya kita diampuni dari kesalahan dan dosa kita tadi. Nah, ini salah satu
tindakan kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang dinyatakan oleh Alkitab dalam firman Tuhan ini ya. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka kita terbebas dari yang namanya intimidasi. Kadangkala iblis ya menyerang kita dengan pikiran kita, lewat pikiran kita, hati kita dia nyerang. Kamu kan begini, kamu kan begini, kamu kan begitu dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah mengakui kesalahan kita, pelanggaran kita kepada Tuhan, kita bebas dari intimidasi iblis. Karena Tuhan mengampuni saya dan saudara. Ya, dia akan mengampuni, dia setia. Kita juga melihat kembali dalam firman Tuhan ayat 1 Yohanes ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Sana dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, jadi kita harus mengakui semua dosa yang kita lakukan. Nah, inilah yang saya katakan tadi kepada orang tua saya ketika dia sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia sudah dibaptis dan saya katakan, Papa, kamu akui dosa-dosamu. Di saat kamu berdoa, sampaikan kepada Tuhan. Dosamu ini, itu sampaikan kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni Bapak, saya katakan. Karena Tuhan mau pengakuan dari mulut kita. Ya, Tuhan mau, memang Tuhan tahu kita berdosa. Dosa kita ini, itu dan sebagainya. Tuhan tahu. Tetapi Tuhan mau ada pengakuan dari mulut kita ya. Jika kita mengaku dosa kita, nah ini kan, jika kita mengaku dosa kita, ada pengakuan yang keluar dari mulut bahwa kita sadar kita melakukan dosa ini dan itu, ya. Maka ia adalah setia dan adil. Nah, Tuhan itu setia, adil, ya. Dia akan mengampuni saya dan saudara, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Siapa di muka bumi ini yang bisa mengampuni dosanya sendiri dan menyucikan kita dari dosa kita sendiri? Tidak ada. Kita miskin dari kebenaran, kita miskin dari kekudusan. Ya, kita tidak mendapatkan itu dari diri kita sendiri. Tidak ada. Hanya Tuhan yang sanggup menyucikan dan menguduskan, bahkan membenarkan kita. Ketika kita mengaku dosa kita dan mengatakan itu kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni, setia dan adil. Dia akan mengampuni saya dan saudara. Dia akan menyucikan kita dari segala kesalahan dan kejahatan kita. Kejahatan-kejahatan yang kita lakukan itu kalau kita mau lihat dari ya luar biasa. Di saat kita membenci saudara kita juga kejahatan. Di saat kita mengatai saudara kita juga kejahatan. Iri hati juga kejahatan, banyak kejahatan. Kadang-kala kita pikir kejahatan itu hanya membunuh, mencuri dan sebagainya. Tapi kita tidak sadari bahwa dosa-dosa ini kecilnya juga adalah satu kejahatan. Iri hati, dengki, amarah, ya, memfitnah, bahkan juga mengadu domba, ya, membuat orang lain hancur, ya, menfitnah, ya, membuat hal-hal yang tidak baik, ya, menghancurkan pelayanan orang lain, itu kan satu kejahatan, ya. Menghancurkan pelayanan orang lain, bahkan juga menfitnah orang lain itu juga merupakan kejahatan. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa menguduskan dan mengampuni dosanya sendiri. Jadi kita perlu penebus, kita perlu juru selamat, kita perlu ya Tuhan. Yang kita hanya dapatkan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sanggup mengampuni dan menguduskan dosa saya dan saudara. Ya, dia yang sanggup mengampuni saya dan saudara. Itu sebabnya bagaimana kita bisa menerima pengampunan itu? Kita harus bertobat. Ya, kita harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, kita harus bertobat. Karena apa? Hanya melalui Yesus saja kita diselamatkan. Hanya melalui Yesus saja kita diampuni dosa kita. Hanya melalui Yesus kita bisa disucikan dan dikuduskan kembali. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Ya, siapa yang mau berkorban untuk saya dan saudara di muka bumi? Tidak ada selain Yesus. Tuhan Yesus yang luar biasa pengorbanannya. Yang begitu luar biasa yang tidak dapat kita balas. Ya. Dengan apa kita dapat membalas pengorbanan Yesus?
yang mengampuni dosa-dosa kita. Ya, walaupun dosa kita merah seperti kermisi, sanggup diputihkan seperti salju. Tapi bagaimana kita bisa menerima semua itu? Kalau kita tidak mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mengakui Dia sebagai Allah yang sanggup mengampuni dosa kita, ya, dan mengakui dosa-dosa kita, kita tidak akan pernah terima yang namanya kebahagiaan ini. Tidak ada. Ya, kebahagiaan yang kekal yang Tuhan janjikan. Kebahagiaan yang diberikan oleh dunia itu sementara. Tidak kekal kita nikmati. Sementara nanti kita pergi ke mall, bahagianya sebentar aja, pulang datang lagi, stres lagi. Ya, pulang ke rumah stres lagi, ya. Tetapi di dalam Tuhan kebahagiaannya kekal. Nah, inilah yang kita mau nikmati, yang kita mau cari. Kebahagiaan yang kekal, kemana-mana tetap hati happy, kemana-mana tetap hati sedamai, sejahtera, tenang. Tidak terpengaruh dengan keadaan yang sedang terjadi dan nyata saat itu. Ya, sedang kita alami, tidak terpengaruh. Karena itulah kebahagiaan yang Tuhan berikan, damai, sejahtera, ketenangan yang berlimpah-limpah. Ya, kita bisa lihat bersama bagaimana kita mau terima yang namanya kebahagiaan, kita harus bertobat. Ya, kita mengakui kesalahan kita, kita mau bertobat. Kita melihat di dalam kisah pasal yang kedua. Kisah para Rasul Kisah para Rasul pasal yang kedua. Mari kita lihat bersama. Jadi setiap firman yang saya bawa itu ada ayat-ayat yang menyatakannya, ya. Supaya firman yang disampaikan itu memang benar, bukan diada-adakan. Itu sebabnya firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu itu menyambung. Ada benang merahnya, nyambung, ya. Tidak terputuskan, tidak terputus, menyambung dia. Jadi dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, kita melihat di sini firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul yang dituliskan oleh Rasul Paulus, ya. Dinyatakan oleh Petrus kepada orang-orang, ya, Israel pada waktu itu. Di sana dikatakan bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Ya, Petrus ini dipakai oleh Tuhan luar biasa dalam penginjilannya ketika setelah hari Pantekosta, ya, menerima karunia penginjilan, dia menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa sehingga kurang lebih hampir 3.000 jiwa bertobat pada waktu itu. Yang Petrus katakan apa? Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Nah, artinya bahwa kita perlu pertobatan. Kita perlu pertobatan untuk meninggalkan semua dosa-dosa dan pelanggaran tadi. Arti bertobat itu adalah berhenti melakukan dosa atau pelanggaran yang melanggar hukum Allah, ya, menyakitkan hati Tuhan, ya. Berhenti melakukan kejahatan itu yang namanya bertobat. Jadi Petrus berkata, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Nah, baptis itu penting. Bukan tidak penting, ini menurut Alkitab loh, Kejadian sampai Wahyu, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Ya, kalau bilang firman Tuhan baptis, baptis. Ya. Bap dirimu di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Kita mohon belas kasihan Tuhan atas dosa-dosa kita, itu sebabnya kita beri diri kita dibaptis. Ya, masuk dalam air baptisan, ya. Kita mematikan segala perbuatan dosa dan salah kita. Kita kembali keluar dari air itu, kita menjadi ciptaan manusia yang baru. Artinya kita diampuni dosa-dosa kita. Kita telah meninggalkan semua
dosa-dosa kita. Kita bertobat, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan jahat yang selama ini tadi kita lakukan, dan kita masuk hidup dalam manusia baru. Artinya kita hidup dalam kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam kebenaran. Ya, inilah firman Tuhan yang kita dengar pada saat malam hari ini, bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal itu ada tahapan-tahapannya, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ya, bukan memudah membalik telapak tangan, kita harus timbal balik ada. Kita mau bahagia, terima kebahagiaan dari Tuhan, kebahagiaan kekal, tapi kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau, ya no. Kita tidak akan mendapatkan janji Tuhan itu, kebahagiaan itu. Jadi kebahagiaan itu adalah ketika kita benar-benar berserah kepada Tuhan, kita akui kesalahan kita dan kita beri diri kita dibaptis. Artinya kita mohon pengampunan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, sehingga dosa kita diampuni. Ya, dosa kita diampuni, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Makanya banyak orang-orang yang dibaptis selam itu mengalami karunia-karunia Roh Kudus, dipakai oleh Roh Kudus, ya, hidup dalam pimpinan. Tapi ada juga yang tidak mau taat dalam pimpinan Roh Kudus, meskipun dia sudah dibaptis. Tapi kita harus melakukan firman, harus baptis, ya. Ketika kita sudah masuk dalam baptisan, kita keluar, kita menjadi ciptaan yang baru, kita mengalami hal yang berbeda. Karena apa? Ada yang mulai memimpin kita. Kamu begini, kamu begini. Itu berbicara di hati kita, di pikiran kita. Roh Kudus akan bekerja. Ya, saya mengalami itu. Karena kehidupan di dalam kita mengikut Tuhan, kita harus peka. Yang namanya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kadangkala iblis tidak senang melihat kita untuk setia, untuk taat di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, banyak hal yang dia lakukan dalam hidup saya dan saudara. Bukan berarti ketika kita sudah bertobat, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, iblis berhenti menggoda kita. Tidak, akan terus ada lagi tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi indahnya kita punya pembela, kita punya penolong, ya, kita punya penghibur, yaitu Roh Kudus tadi. Dia yang akan menuntun, memimpin kita, mengajari kita. Ketika kita berbuat dosa, berbuat salah, dia tegur kita. Kamu sudah berdosa, kembali. Kita kembali, kita minta ampun sama Tuhan. Ya, mari di hari-hari ini jemaat umat Tuhan dimanapun berada, jika kamu belum terima Tuhan Yesus, berarti kamu belum menerima kebahagiaan yang kekal itu. Ya, kamu belum diampuni pelanggaran-pelanggaranmu. Ya, kamu belum menerima yang namanya kebahagiaan yang kekal yang dinyatakan Alkitab tadi. Firman Tuhan katakan berbahagialah. Ya, siapa di dunia yang tidak mau berbahagia? Ya, kebahagiaan itu tidak dijamin oleh harta benda dan kebanyakannya apa yang kita miliki, tidak. Tapi bagaimana rasa hati kita, syukur kita kepada Tuhan ketika kita hidup, kita sudah terpaut kepada Tuhan, itulah sumber kebahagiaan. Ya, kebahagiaan dalam rumah tangga. Saya juga diingatkan untuk menyampaikan bagaimana seorang istri bisa menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangganya, walaupun bukan itu tercipta dari materi dan sebagainya. Nanti saya akan bawa, karena Roh Kudus mengingatkan saya tentang itu. Karena banyak di hari-hari ini istri-istri ya pada bisa menghancurkan rumah tangganya oleh karena tidak adanya kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah, jadi kuncinya kita harus bertobat, terima Tuhan Yesus dan mau memberi diri kita dibaptis, sehingga kita bisa menerima janji Allah, yaitu kebahagiaan tadi. Ya, kita dibebaskan, kita ampuni, dosa kita diampuni, ditutupi oleh Allah. Karena kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa mengampuni saya dan saudara. Mungkin darah saudara kita pun dikorbankan tidak sama dengan darahnya Yesus untuk mengampuni dosa saya dan saudara. Ya, ada juga tradisi-tradisi budaya yang lain. Ya, kalau ada berbuat kesalahan atau itu pakai darah hewan, ya, ayam atau untuk menghapus dosa. Sesungguhnya itu tidak bisa menghapus dosa. Ya, saya dan saudara di hadapan Tuhan. Ya, tidak bisa menghapus kesalahan kita terhadap Tuhan. Hanya yang bisa menghapus saya dan saudara dosa dan pelanggaran kita itu adalah darah Yesus.
Itu sebabnya darahnya tercurah di atas salib, ya, di atas Golgota. Coba kita melihat di dalam Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat yang ke-28, di sana dikatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, darah Yesus adalah darah perjanjian. Ya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Bukan untuk satu orang Yesus mati. Bukankah di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, Yesus bukan berkorban untuk pribadi saya atau sekelompok orang. Tidak. Yesus mati dan mencurahkan darahnya sebagai darah perjanjian yang ditumpahkan, yaitu untuk orang banyak. Ya, orang banyak itu tidak terbatas, ya. Ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, artinya seluruh orang di muka bumi ini Tuhan kasihi. Tinggal kita aja meresponi panggilan Tuhan. Tinggal kita aja menerima panggilannya. Kalau kita masih mengeraskan hati, ya kita tidak akan menerima yang namanya pengampunan ini. Tetapi ketika kita meresponi panggilannya, meresponi, ya, mari kita akan bisa menerima janji Allah, yaitu kebahagiaan yang kekal. Jadi darahnya tertumpah itu bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Sebesar apapun dosa kita, sekotor apapun masa lalu kita, sekelam apapun masa lalu kita, sebobrok apapun masa lalu kita, Tuhan sanggup menghapus itu. Tuhan sanggup mengubah itu merah menjadi putih, ya. Dengan apa? Dengan kita mendekatkan diri kepada Dia, mengakui dosa-dosa kita, dan kita terima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Ya, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Ya. Ketika kita pulang kembali kepada Dia, kita sudah diampuni, maka kita bersama dengan Dia. Bagaimana renungan sebelumnya yang saya katakan di yang sebelumnya, bahwa hanya melalui Yesus kita bisa masuk dalam rumah-rumah yang disediakan tadi. Ya. Kuncinya hanya Yesus. Dan demikian juga dosa kita hanya dihapus oleh Yesus. Tidak ada di kolong langit ini, dimanapun, di bawah langit ini pun tidak ada yang dapat, ya, di bumi ini, di dunia nyata sekarang, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita selain Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada, mungkin pengiringanmu di hari-hari ini belum sungguh-sungguh atau bermain-main. Mari sungguh-sungguhlah mengikut Tuhan, sungguh-sungguhlah mengasihi Tuhan, dan sungguh-sungguhlah bertobat. Jangan bermain-main dengan dosa, karena kematian itu tidak akan pernah kita tahu, ya. Kematian itu tidak akan pernah kita tahu kapan Dia datang menjemput saya dan saudara. Itu sebabnya dari sekarang, mulai sekarang bertobatlah, tinggalkan semua perbuatan-perbuatan jahat, tinggalkan semualah dosa-dosa yang menyakitkan hati Tuhan, ya. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan, ya, untuk menerima pengampunan. Kita beri diri kita kepada Dia. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan, agar Tuhan menyucikan dan menguduskan hidup saya dan saudara. Ya, saya pun hari-hari ini terus mendekatkan diri kepada Tuhan agar hidup saya semakin kudus. Tidak ada manusia ini bisa kudus sendiri kalau tidak dia mendekat kepada Tuhan. Ya. Untuk mencapai kekudusan itu juga kita berjuang kita, ya, untuk menahan keinginan daging kita, menahan hidup kita dari kecemaran dosa, ya, bahkan lewat pikiran, perbuatan, perkataan kita. Kita harus jaga agar hidup kita kudus di hadapan Tuhan.
Bagaimana kita bisa menjaga hidup kita dari virus-virus dosa tadi, yaitu lewat Roh Kudus tadi. Ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, bagaimana dalam 1 Yohanes sudah katakan tadi ya, setelah kita terima Tuhan Yesus dibaptis dan kita pimpin oleh Roh Kudus, ya, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, Roh Kuduslah yang membawa kita untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu Roh Kudus itu yang akan mengajar kita untuk melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan. Ya, ketika dulunya kita suka marah, kita jadi tidak marah, jadi orang sabar. Ya, kita dulunya mungkin suka menfitnah, jadi sudah tidak menfitnah lagi. Kita mungkin dulunya suka iri hati, nah, dengki sama orang, tidak senang lihat orang sukses, tidak senang lihat orang dipakai Tuhan, tidak senang lihat orang punya karunia talenta lebih. Nah, kalau ada iri hati itu bukan dari Tuhan. Ya, kalau kita punya Roh Kudus, kita senang lihat orang diberkati, ya. Benar, saya alami itu. Ya, kalau kita punya Roh Kudus, kita senang lihat orang maju, senang lihat orang sukses, kita berdoa, maka kita malah mendoakan. Ya, dipakai Tuhan luar biasa, kita senang. Ya, mungkin kita pingin, itu namanya iri yang baik, kita pingin yang baik gitu. Nah, bukan menjadi iri, menganggap sesuatu yang dilakukannya tidak baik, enggak. Padahal itu benar. Ya. Nah, ini ketika itu ada dalam hidup saya, saudara, Roh Kudus yang akan menghilangkan itu di hati dan pikiran kita. Nah, kita mulai hidup, semakin hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan hidup dalam kebenarannya. Ya, itulah indahnya dalam Tuhan, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Mari saudaraku, sahabat-sahabat, teman dimanapun berada, mari di hari-hari ini benar-benarlah hidup dalam pertobatan, benar-benarlah hidup dalam Tuhan, supaya kita merasakan kebahagiaan yang kekal itu ya. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya kurang lebih hampir 1 tahun lebih ya, tidak buat renungan, kirim di YouTube saya. Sungguh ini bukan satu hal yang mudah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya. Saya membuat pelayanan di YouTube ini, membuat renungan ini, itu memang rekomendasi dari Tuhan. Artinya saya digerakkan, saya diingatkan. Itu ketika saya melakukan puasa 40 hari tahun 2020. Roh Kudus ingatkan, buatlah, buka channel YouTube, sampaikan firman. Makanya banyak firman-firman yang saya sampaikan, bahkan kesaksian di YouTube saya. Dan itu saya vakum ketika anak saya sudah tidak ada yang menemani karena kakaknya sudah berangkat ke Jakarta untuk sekolah Alkitab. Saya jadi kayak apa gitu ya untuk melakukan ini. Saya terganggu dengan anak saya yang kecil, tapi puji Tuhan, Tuhan kembali ingatkan di tanggal 10 Mei tadi. Saya diingatkan kembali oleh Roh Kudus untuk mengadakan doa puasa 40 hari. Akhirnya saya respon, saya harus taat ya. Jadi saya lakukan mulai pada tanggal 11 tadi sehingga sampai hari ini sudah 10 hari. Nah, kemurahan Tuhan, saya mulai diingatkan kembali untuk membuat rekaman-rekaman di YouTube ya. Bukan berarti saya menganggap saya bisa, tidak saudara. Saya tidak merasakan saya bisa, tapi oleh karena karunia yang Tuhan berikan ini, karunia itu untuk kita pakai untuk membangun tubuh Kristus ya. Untuk mengingatkan, menyampaikan firman, kabar baik untuk umat-umat yang lain tetap setia kepada Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan tentang Tuhan. Itulah yang Tuhan ingatkan kepada saya. Ya, puji nama Tuhan, dan saya merasakan bahwa ini bukan adalah kehendak manusia saya, tapi ini adalah memang Tuhan taruh di hati saya untuk melakukan ini. Dan saya percaya saudara-saudara umat-umat Tuhan dimanapun berada yang menyaksikan, mendengarkan renungan saya percaya diberkati Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan pasti menolong dan memberkati, dan firman itu akan tertanam di hati dan pikiran kita ya. Dan jika pun ada jemaat-jemaat yang setia, umat-umat Tuhan yang setia mengikuti akun saya, mari bantu saya dalam doa. Dan saya juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di muka bumi ini agar semakin cinta sama Tuhan ya. Ini yang Tuhan taruh di hidup saya, berdoa
banyak jiwa diselamatkan dari bangsa, berbagai suku, bangsa dan bahasa, negara-negara yang masih belum diselamatkan, belum percaya Tuhan, itu pun dalam doa saya. Bahkan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini pun saya terus berdoa agar tetap kuat, tetap setia. Itu sebabnya Tuhan ingatkan saya untuk berbagi firman Tuhan yang memberkati saya. Artinya saya tak boleh pelit, dan saya tidak boleh menyimpan apa yang saya tahu, tapi saya harus bagikan sehingga orang lain, umat-umat Tuhan yang lain pun dikuatkan dan diberkati. Nah, puji nama Tuhan, itulah kesaksian saya. Puji Tuhan, biarlah channel ini menjadi channel yang diberkati Tuhan, membawa orang-orang semakin dekat dan setia kepada Tuhan, bahkan membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Renungan yang saya buat ini ternyata tentang pertobatan ya. Terima Tuhan Yesus ya. Jadi itulah artinya kabar baik, berita Injil harus disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Saya percaya pasti ada jiwa-jiwa yang bertobat, karena Roh Kudus sudah katakan tidak sedikit tapi banyak yang akan diberkati. Jadi saya aminkan karena saya melakukan. Saya hanya lakukan bagian saya. Saya hanya melakukan apa yang menjadi bagian saya, dan selanjutnya Tuhan yang punya tanggung jawab bahwa firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi akan memberkati dan melawati umat-umat Tuhan yang mendengar. Puji Tuhan, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Bapa yang baik, atas kasih setia, anugerah dan kemurahan-Mu, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami sampaikan ini Tuhan, memberkati jiwa-jiwa umat-umat-Mu yang telah mendengarkan. Dan siapapun yang telah mendengarkan Tuhan, Engkau berkati, Engkau jamah, Engkau lawati mereka di dalam nama Yesus. Pertetapkan iman percaya mereka. Yang belum terima Tuhan Yesus, mereka boleh menerima Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Dijamah, diberkati. Engkau Roh Kudus mematraikan firman itu di setiap hati umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah sampaikan firman-Mu dan kami percaya Roh Allah akan terus bekerja untuk memberkati umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati.